Perkenalkan, nama saya Diego Beranta dengan NIM terakhir 126 dari kelas C. Di sini saya akan presentasikan proyek UAS dari pembuatan kecerdasan. Nah, yang pertama itu ada cara belajar kecerdasan buatan atau AI. Nah, di sini cara belajar kecerdasan buatan itu terbagi atas tiga, ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, langsung saja. Nah, sebelum melangkah jauh ke cara kerja tadi, di sini pengertian dari AI. Apa sih itu AI? Nah, di sini AI itu adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari dan mengembangkan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, yang pertama di sini ada supervised learning. Nah, apa sih itu supervised learning? Adalah metode machine learning di mana data dilatih menjadi label, menjadi jawaban yang benar. Nah, di sini ada cara kerja supervised learning. Yang pertama itu pengumpulan data berlabel. Nah, di sini itu ada input, yaitu input X, dan outputnya atau label itu adalah Y. Yang kedua itu pembagian data. Data dibagi menjadi training data, untuk belajar, testing data, untuk evaluasi. Misalnya itu sekitar 70-80% itu dilatih dan sisanya itu diuji. Nah, terus yang ketiga itu ada pemilihan algoritma. Di sini ada banyak algoritma, tetapi saya hanya menulis ada 3, yaitu regresi linear, logistic regression, dan decision tree. Nah, di sini yang keempat itu pelatihan model atau training. Nah, di sini itu model itu menerima data input, terus menghasilkan prediksi, membandingkan prediksi dengan label, dan menghitung error atau lossnya. Terus yang kelima itu ada optimasi. Di sini itu proses penyesuaian dilakukan berulang. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada pengujian model. Di sini itu model diuji dengan data baru atau testing data untuk melihat bagaimana akurasi dan mengukur performa dari model tadi. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir itu ada prediksi data baru. Di sini mengklasifikasikan data baru dan memprediksi nilai yang belum diketahui. Nah, di sini ada ringkasan alur. Secara singkatnya itu data berlabel, terus masuk ke training, terus menghitung error, terus perbaiki model, evaluasi, dan terakhir itu prediksi. Nah, implementasi supervised learning di kehidupan nyata itu contohnya ada di pengenalan wajah atau Face ID. Nah, di sini itu inputnya wajah kita atau citra wajah. Terus labelnya itu nama identitas. Nah, di sini digunakan pada face unlock smartphone, absensi wajah, dan sistem keamanan AI dengan mencocokkan wajah baru dengan data wajah yang berlabel tadi. Nah, kita masuk ke yang kedua, ke unsupervised learning. Apa sih itu unsupervised learning? Adalah metode machine learning di mana AI belajar dari data tanpa label. Nah, di sini ada cara kerja. Yang pertama itu input data tanpa label. Terus yang kedua menganalisis kesamaan data. Yang ketiga pembentukan pola atau struktur. Terus yang keempat itu hasil unsupervised learning. Nah, di sini ada cara kerja, gambar cara kerjanya. Di situ kita menginput data, terus diimplementasi,
terus dibuat menjadi algoritma dan diproses untuk menjadi output yang lebih berkualitas dan terstruktur. Di sini implementasi di kehidupan nyata itu ada kayak sebuah data artikel, data berita, data jurnal, itu tanpa label semua dan digunakan oleh mesin pencari, manajemen arsip, dan sistem rekomendasi berita. Nah, di sini itu tugas AI-nya itu mengelompokkan dokumen berdasarkan topik yang diambil. Nah, kita masuk ke yang ketiga, itu reinforcement learning. Reinforcement learning itu adalah metode machine learning di mana agent atau AI belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan dengan cara trial and error, yaitu AI tidak memberi jawaban benar tapi diberi reward atau hadiah atau punishment atau hukuman atas setiap tindakan. Nah, di sini yang pertama itu cara kerjanya ada agent and environment. Nah, di sini itu agent itu AI yang belajar. Nah, contohnya itu robot, program game. Nah, terus yang kedua itu lingkungan tempat agent beraksi. Terus yang kedua itu ada state atau keadaan. Di sini itu kita melihat kondisi yang tadi itu contohnya robot. Kita lihat kondisi robotnya bagaimana, posisi robotnya bagaimana. Nah, terus di sini ada action. Action itu di dalam robot itu bergerak. Apa itu bergerak maju, mundur, belok ke kiri, belok ke kanan dengan menekan tombol tertentu. Di sini selanjutnya itu ada umpan balik atau reward. Nah, di sini itu ada reward positif itu tindakan yang benar dan reward negatif itu adalah tindakan yang salah. Selanjutnya di sini ada state baru. Nah, di sini state itu tadi kan berubah keadaan. Nah, di sini itu berpindah ke keadaan berikutnya akibat dari action. Nah, di sini kita itu kayak berpindah tempat, tidak monoton di itu saja. Selanjutnya di sini ada pembaharuan strategi atau yang biasa kita dengar itu adalah update. Nah, di sini itu ada evaluasi reward dan memperbaiki strategi tersebut atau memperbaharui. Yang terakhir di sini adalah proses berulang atau episode. Di sini langkah-langkah ini diulang berkali-kali sampai agent itu menemukan strategi terbaik dan bertindak optimal secara konsisten. Nah, di sini ada alur singkatnya. Di sini itu ada state atau keadaan, ada action, terus ke reward, terus ke state baru, terus ada update dan diulangi secara terus-menerus sampai menemukan strategi yang terbaik dan bertindak secara optimal. Nah, kita masuk ke yang kedua di sini itu ada metrik performa metode pembelajaran AI. Nah, kita masuk ke yang pertama itu ada supervised learning. Yang pertama itu ada akurasi. Di sini akurasi adalah metrik evaluasi yang mengukur proporsi keseluruhan prediksi yang diklasifikasikan dengan benar oleh suatu model pembelajaran mesin terhadap total jumlah sampel yang tersedia. Di sini itu kayak ada sebuah model yang diamati dengan baik, terus dilakukan pelatihan dan yang terakhir itu dilakukan ujian. Selanjutnya itu ada precision. Precision adalah
prediksi positif yang benar dari seluruh prediksi yang dikategorikan sebagai positif. Nah, di sini itu ada recall. Recall itu biasa dikenal sebagai sensitivitas atau true positive rate, yang adalah metrik performa yang mengukur proporsi seluruh data yang berhasil diidentifikasi dengan benar oleh model. Nah, di sini itu kayak ada sebuah model dideteksi bagaimana kejadian atau kasus di dalam tersebut, di dalam performa tersebut itu berada pada kasus positif atau negatif. Jadi kayak dianalisis. Masuk ke yang kedua di unsupervised learning. Pertama di sini ada silhouette score. Silhouette score adalah metrik evaluasi dalam pembelajaran tak terawasi yang mengukur seberapa baik suatu objek ditempatkan dalam klaster yang sesuai dibandingkan dengan klaster lain. Nah, di sini itu secara konseptualnya itu klaster itu dibagi-bagi. Jadi kayak ada di sini ada cluster intra cluster cohesion dan antar pemisahnya itu ada cluster inter cluster separation. Di sini itu kayak terbagi-bagi dan ada beberapa karakter cluster. Begitu. Yang kedua itu ada Davis Building Index. Nah, di sini adalah metrik evaluasi kualitas clustering yang mengukur rasio antara keseragaman intra-cluster dengan jarak antara cluster. Secara konseptualnya itu menilai efisiensi pemisahan cluster relatif terhadap tingkat kepadatan internal yang lebih rendah dan menunjukkan clustering yang lebih baik. Terakhir di sini ada reinforcement learning. Pertama ada cumulative reward. Cumulative reward adalah metrik performa dalam RL yang mengukur jumlah total reward yang diperoleh oleh agen sepanjang satu episode atau episode interaksi. Mohon maaf, saya ulangi, satu episode atau periode interaksi dengan lingkungan. Nah, di sini secara konseptual itu metrik ini mencerminkan efektivitas strategi agen dalam memaksimalkan akumulasi hasil positif dari tindakan-tindakan yang diambil. Terus yang kedua di sini ada average reward. Average reward adalah metrik yang mengukur rata-rata reward yang diperoleh agen per langkah atau per episode, memberikan indikator kinerja yang lebih stabil dan representatif dibandingkan kumulatif reward tunggal. Nah, secara konseptual metrik ini menilai efisiensi dan kestabilan strategi agen, khususnya dalam lingkungan yang dinamis atau panjang episode yang total reward tunggal sangat dipengaruhi oleh variasi ekstrim pada beberapa episode. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.